Halo semuanya, saya Syarani. Di video ini saya akan membagikan kepada kalian tentang pengerjaan ujian akhir semester struktur data. Nah, jadi kemarin saya sudah buat rujak dan dari rujak tersebut ada beberapa perubahan. Pertama, kenapa? Karena soal yang Bapak berikan itu berbeda. Barisnya lebih banyak dan juga di dalam baris tersebut ada beberapa nilai-nilai yang enggak kita masukkan ke dalam data kita yang seharusnya kita pisah gitu loh. Nah, jadi di sini ada beberapa perubahan yang terjadi ya. Jadi akan saya jelaskan perubahannya dulu buat yang ikut rujak kemarin. Pertama, dia ada penambahan yang seperti ini. Nah, untuk penambahan seperti ini sudah saya kasih juga ininya keterangannya, yaitu pertama dia header pertama itu kita lewatin. Header pertama itu yang ini nih. Nah, terus yang kedua di sini memisahkan setiap baris berdasarkan spasi atau tab. Nah, jadi di sini datanya dia nggak dipisah dan koma ya, tapi dipisahnya dan spasi atau tab. Dengan cara kayak gini. Nih, line splitnya di isinya kosong aja. Nah, terus konversi nilai ke dalam tipe data yang sesuai, misalnya integer. Jadi di sini datanya itu row, kita masukkan row di sini sama kayak kemarin juga. Jadi kita pisahkan yang dimana datanya akan ditambahkan data append row. Jadi row ini nanti akan ditambahkan ke sini isinya masing-masing. Dan juga di sini dia mengabaikan kolom ya, mengabaikan kolom pertama nih. Kolom pertama itu yang bagian sini. Ini nomor 1 2 3. Nah, itu kolom pertama itu yang kita abaikan. Nah, terus juga di bagian for-nya. Kalau for-nya kemarin kita masing-masing data kita inisiasikan dengan satu for ya. Tapi di sini saya update lagi, yaitu kita akan memproses banyak data hanya dengan satu for. Ya, jadi kita tambahkan ini for di dalam for. Caranya seperti itu. Kalau kemarin for-nya cuma satu kan, kita buat banyak for tuh. Nah, sekarang kita buat for di dalam for, yang mana semuanya itu isinya variabel for jet nih, for jet in data. Nah, terus untuk perubahan sisanya, oh ya nih, ini kita tambahkan juga ini anotasi. Anotasi itu buat memaksimalkan aja grafik kalian, karena tanpa anotasi pun kalian tetap bisa menjalankan grafiknya. Nah, yang kemudian ini ada X label sama Y label. Kalau ini kan sudah saya bilang kemarin bahwasanya dari sini sampai sini tuh kalian harus bisa memaksimalkan grafik menurut kalian sendiri. Nah, jadi nanti kan tampilan akhirnya itu seperti ini. Nah, di sini kenapa saya pakai ini? Kenapa saya pakai grafik bukan scatter, sini ini plot biasa. Kenapa saya buat grafik begini? Karena untuk ini sesuai dengan soalnya gitu. X Y kan, X nya berapa, Y nya berapa. Karena kalau kalian pakai grafik bar itu dia luas, misalnya nih nilainya ada 1000, 4000 dari 5000, besar itu grafiknya nanti. Seperti itu dia, kecuali kalian mau repot-repot lagi, kalian atur tuh dalam artian lebar grafiknya kalian atur segala macam, tapi itu repot. Nah, yang menurut saya itu nggak relevan dengan soalnya, karena bar itu kan biasanya kan untuk grafik data penduduk ya, Samarinda. Nilai di sini yang berubah, di sininya tetap dia. Tapi kalau soal kayak gini, nilai X dan Y nya dua-duanya berubah-ubah gitu loh. Makanya saya bilang bahwasanya itu nggak relevan. Tapi kembali ke kalian. Dan juga di sini buat kalian yang ngomong pandas ya, saya kurang tahu apa itu pandas. Cuman ini nggak seharusnya kalian lakukan, karena menurut bapaknya, bukan menurut bapaknya, tapi bapaknya bilang itu kita yang perlu kita lakukan hanyalah file handling. Jadi bagaimana kita menghandle suatu file, entah itu kita mengekspornya, mengimpornya, ataupun kita mengelola apa-apa saja ada dalam file tersebut. Ya, caranya begini. Ini ketimbang kalian pakai pandas, apalah itu saya kurang tahu juga fungsi pandas, kalian bisa cari tahu aja. Jadi di sini saya nggak ada pakai pandas sama segala macam ya. Nah, jadi itu untuk perbaikan dari rujak kemarin. Dan di sini saya akan jelaskan ulang dari awal buat kalian yang belum paham sama sekali. Nah, pertama di sini kita mengimport matplotlib, mengimport library matplotlib. Jadi kita nanti akan membuat grafik, tapi pertama-tama kita import terlebih dahulu library-nya agar bisa kita gunakan. Nah, dan juga jangan lupa di sini kalian buat data 23652.003 UAS berdasarkan soal yang kalian dapat.
Nah, jadi soal yang saya dapat itu seperti ini. Ini nggak ada saya ubah sama sekali ya. Kalau kemarin ada yang nanya ke saya bilang hapus aja. Itu karena saya nggak menggunakan ini nih. Saya nggak menggunakan ini yang kemarin. Nah, tapi ternyata setelah saya dapat soal langsung dari bapaknya, baru saya paham bahwasanya datanya itu bukan dari kita tapi dari bapaknya semuanya. Kemarin kan saya cuma dengar dari kelas lain tuh, dan itu nggak dikasih soalnya full, saya cuma dikasih spill-spillannya, jadi saya kurang tahu. Nah, jadi di sini pertama-tama coba deh kita cek terlebih dahulu untuk soal saya ya. Nah, ini NIM-nya ya beda-beda ya, karena NIM saya 003, maka di sini nih 23003. Aduh, dia udah nggak tersedia. Pokoknya isinya tuh ini nanti dia, jadi nggak ada dirubah sama sekali. Oke. Nah, terus kita kembali ke pemrograman yang tadi. Nah, di sini kita mendefinisikan fungsinya. Fungsinya sesuai soal. Soalnya itu kalau kalian mau lihat, soalnya itu nanti ada dia. Nah, soalnya itu adalah fx ini terhadap x ya, 74 dikali A ditambah 61 dikali C ditambah 5D. Jadi untuk penulisannya itu seperti itu. Dan juga berikutnya 83B 30 dikurang 33D dikurang 9A. Oh, dikurang semua berarti. Apakah ini betul dikurang semuanya? Bentar. Ini soalnya ada kesalahan nih di saya sendiri. Jadi ada program yang mana saya salah masukkan ini ya, operasinya, apakah itu penjumlahan, pengurangan atau pertambahan. Jadi kan lebih teliti lagi di bagian situnya. Oke. Nah, di sini tuh dikurang ya, jadi dia tidak ada ditambah tapi dikurang. Jadi di sini maka kita ubah di sini juga menjadi dikurang. Nah, lanjut. Di sini kan definisi fungsi nih. Fungsi itu gini ya. Jadi itu kayak perhitungan aritmatika atau apapun kan bebas. Tapi itu untuk mendefinisikan bahwasanya itu fungsi, function ya. Itu def. Dan ini variabel fx, fy itu variabel. Nah, terus di sini, nah ini file handling. Kita mulai file handling dari atas sampai bawah sini. Untuk di atas ini itu dia membuka file yang mana itu adalah file yang tujuan kita. Nah, untuk menentukan ininya, ini itu adalah path ya atau alamat. Jadi untuk menentukan alamat kita gimana, itu kalian buka aja gini, kalian pencet ini. Terus di sini kalian klik yang UAS kalian, terus kalian klik kanan pada mouse kalian dan kalian klik copy path. Nah, setelah kalian copy pathnya, di sini kalian pastekan aja. Kalian pastekan, dan di sini yang slash ini kalian balik ya, slashnya itu yang awalnya begitu jadi begini. Nah, dan itu kalian lakukan kepada semua slash. Nah, kemudian R ini untuk membaca file. Nah, lanjut di sini Linus di sini itu memisahkan, karena kan kita ada banyak nih. Jadi kita pisahkan dengan melalui baris. Jadi di sini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Oke, baris satunya dari ABCD ya, ABCD baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6. Nah, terus di sini kita lewati. Nah, kita lewati header yang dalam hal ini adalah baris pertama. Jadi kita masukkan data Linus yang dimana itu kita masukkan Linus tetapi kita melewati baris pertama. Nah, baris pertama itu yang kita lewati ya ABCD, nomor sama ABCD. Nah, berikutnya maka kita inisiasi list untuk menyimpan data. Jadi kita di sini kita masukkan list yang isinya kosong agar nanti kita tambahkan hasil dari ini pemisahan data kita. Karena di sini ini belum data jadinya di sini. Ini cuman teks gitu loh. Teks string bukan data. Jadi nanti kita masukkan ke dalam sini, ke dalam programnya yang mana kita ubah menjadi data, dari string menjadi data. Nah, terus di sini kita membuat apa nih perulangan. Sebenarnya kan bisa buat satu-satu. Nah, kan kayak parts dan strip split data in Linus 1. Cuman di sini kita pakai for untuk mempermudah itu semua. Jadi for itu perulangan yang mana codingnya panjang, itu kita persingkat jadi beberapa baris kode saja. Dan cara seperti ini. Nah, for line in data Linus. Jadi data Linus di sini nanti kita masukkan ini yang sudah dikecualikan sama baris 1 ya. Oke.
Nah, di sini line-nya itu kita kita pisahkan dengan kosong, kita pisahkan dengan spasi atau tab. Nah, kemudian di sini konversi nilai ke dalam tipe data yang sesuai, kita kan integer. Nah, jadi di sini row sama dengan ini, kita row ini ya variabel, cuman variabelnya nggak kita sebutkan karena kita cuma lakukan itu dalam for aja. Terus yang mana di sini in for part in parts, kecualikan satu. Jadi nanti di sini partnya itu setelah kita pisahkan dan baris, kita kita kecualikan lagi. Di sini kita kecualikan baris satu, kalau di sini kita kecualikan kolom satu. Nah, mengabaikan kolom nomor. Terus hasilnya itu, hasil dari row ini kita append ke dalam list, yaitu ke dalam data. Jadi hasil nanti sekian kita tambahkan ke dalam sini. Nah, lanjut, itu adalah mendeklarasikan variabel kosong, nantinya diisi dengan hasil dari fungsi. Ini sama seperti inisiasi list untuk menyimpan data. Nah, jadi nggak beda ya, karena kita akan membuat list yang isinya adalah kosong. Kemudian kita menjalankan prosedur fungsi. Nah, mana di sini prosedur fungsinya itu sekali lagi pakai for untuk mempersingkat data. Jadi for i in rank 1. Ini rank 1. Kenapa rank 1? Karena kita akan hanya mengulang sebanyak satu kali saja. Tetapi di dalam situ terdapat lagi for z in data. Datanya ya di sini. Nih. Jadi data yang ada di sini itu kita pisahkan berdasarkan A B C D. Nah, yang dimana fungsi x, jadi x-nya di sini adalah fx acd. Nah, kita panggil fungsinya nih fx. Maka di sini akan terpanggil fungsi fx yang di sini. Dan y-nya itu fungsi fy, yaitu aritmatika tadi ya. Nah, kemudian hasilnya x kita tambahkan ke dalam result x dan y kita tambahkan ke dalam result y. Jadi semua sudah datanya di sini nih. Lanjut, kita tinggal membuat grafik. Tetapi sebelum itu kalian bisa tambahkan anotasi. Anotasi ini yang mana? Anotasi ini yang di sini ya. Nah, ini anotasi namanya. Untuk memperjelas aja grafik kalian berapa sih nilainya. Karena jika itu tanpa anotasi, kalian bingung ini berapa, ini 6000 berapa, ini 0 berapa. Oleh karena itu kita tambahkan anotasi. Jadi x-nya di sini 6603 dan y-nya itu min 7285. Nah, ini min mungkin akan saya cari tahu lebih dalam lagi karena bisa min seperti ini. Oh, paham. Jadi di sini 0. Jadi di sini x-nya itu begini. Ini x-nya itu di tengah sini. Nah, terus di sini adalah nilai plus dan di sini adalah nilai minus. Kalau kalian mau buat grafik itu, bentar, saya lupa nama grafiknya apa biar kalian lebih paham. Nah, ini dia Cartesius bahasanya. Nah, jadi di sini, nah yang kita pakai tadi itu dari sini nih 0, di sini plus, di sini minus. Coba kan comparekan dengan data milik kalian ya, salah. Nah, di sini 0 dan di sini adalah nilai plus dan di sini nilai minus. Oke, jadi seperti itu. Nah, terus kita lanjut. Setelah kita anotasikan, maka di sini kita tampilkan resultnya, result x sama result y. Nah, di sini kalau kalian menurut saya sih lebih baik di sini kalian pindahkan aja. Di sini kalian pindahkan ke dalam sini. Nah, kalian pindahkan ke dalam sini. Tapi itu nggak akan merubah program secara keseluruhan, enggak. Dia tetap di sini tuh nilainya seperti itu. Nah, lanjut di sini setelah kita menampilkan hasilnya itu kita print tadi di sini ya. Mana? Nah, ini nih hasil yang kita print, x sama dengan y sama dengan. Nah, lanjut di sini kita membuat grafiknya, yang mana di sini kita pakai grafik biasa, itu plot. Kemudian ini o ini dia lingkarannya di sini. Ini lingkarannya berbentuk lingkaran. Kalau kalian mau bintang itu berbentuk bintang nanti dia. Dan B itu menginisialkan bahwasanya dia berwarna blue. Terus kita tambahkan titel grafik data X, yang kemudian kita tambahkan lagi X labelnya fx terhadap X, fx terhadap Y.
dan juga kita tambahkan grid ini buat lebih indah aja sih kalau dari saya. Dan kemudian kita tampilkan dari grafik tersebut. Nah, kayak mungkin sampai situ aja video kali ini. Saya nggak ngebuat ini rumit. Kenapa? Maksudnya tuh nggak buat saya kompleks gitu loh. Karena ya hari ini kelas saya UAS dan itu banyak banget yang nanya-nanya ke saya. Jadi saya repot banget ngejelasin satu persatu. Makanya saya buat video sekaligus juga menanggapi dari permintaan kelas lain. Soalnya kelas lain juga dia minta buat video juga dia. Karena kebingungan. Ya sekali lagi kenapa rujaknya, ya kemarin tuh rujaknya nggak benar-benar maksimal ya, karena kita juga ternyata bapaknya ngasih data yang berbeda dari yang bapak yang jelaskan. Ada perbedaan di data sininya karena bapaknya nggak dijelaskan ini no ABCD, bapaknya cuma menginisialkan aja kemarin. Karena saya nggak masuk sih dan info yang saya dapat begitu emang, makanya saya agak berbeda di bagian sininya. Ini sih yang bernilai banget nih. Oke, mungkin sampai sini aja videonya. Terima kasih buat kalian nonton sampai akhir, dan buat kalian yang pengen laporannya nanti akan saya bagikan di link deskripsi video. Kalau belum saya upload kalian komentar aja ya, karena mungkin saya lupa karena hari ini saya habis ini ada kesibukan lagi buat latihan LDK himpunan. Sampai sini videonya, saya Syara nih, sampai jumpa di lain video. I could touch the sky. I'll be running up and down, trying to think about you all the time. I don't really need to apologize.